Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Febi dengan NIM 41033402181106. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko keuangan, di mana risiko itu adalah kemungkinan suatu kejadian yang mungkin akan terjadi. Resiko juga dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, aspek negatif dan aspek positif. Di mana aspek negatif itu adalah downside risk dan aspek positif adalah upside risk. Lalu peran akuntan dalam hal ini adalah yang pertama, mengidentifikasikan kerentanan exposure, yaitu kerentanan risiko pasar dan kerentanan valuta kompetitif, serta mengukur pertukaran keuangan atau financial trade-off. Selanjutnya, mengelola resiko. Pengelolaan resiko dapat dibagi menjadi tiga, yaitu resiko keuangan, resiko pasar, dan resiko pasar lanjutan. Resiko keuangan merupakan kerugian yang timbul akibat perubahan harga mata uang, tingkat bunga, komoditas, serta ekuitas. Sedangkan resiko pasar dibagi menjadi tiga, yaitu resiko likuiditas, resiko kredit, dan resiko peraturan. Di mana resiko likuiditas merupakan tidak semua produk manajemen resiko keuangan dapat diperdagangkan dengan bebas. Selanjutnya ada resiko kredit, yaitu kemungkinan rekan kontrak manajemen resiko tidak memenuhi kewajibannya, serta ada resiko peraturan, yaitu resiko karena penguasa melarang produk keuangannya dijual sebagai pelindung terhadap resiko harga ekuitas sebelum dimiliki. Dan yang terakhir ada resiko pasar lanjutan, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu resiko pajak dan resiko akuntansi. Resiko pajak adalah transaksi lindung atau hedging tertentu tidak menerima perlakuan pajak yang diinginkan. Dan resiko akuntansi adalah resiko transaksi lindung karena tidak diperhitungkan sebagai bagian transaksi yang dimaksudkan untuk dilindungi. Selanjutnya ada mengelola kerentanan. Akuntansi tradisional mengukur pusat kerentanan pertukaran luar negeri atas dasar dua bentuk kerentanan. Yang pertama ada kerentanan translasi dan kerentanan transaksi. Kerentanan translasi yaitu mengukur perubahan atau translasi yaitu mengukur perubahan atau pengaruh kurs FX forward exchange contract terhadap ekuivalen mata uang domestik. Selanjutnya ada kerentanan transaksi, di mana kerentanan transaksi itu ada bagannya yang akan ditampilkan di sini. Selanjutnya ada penjelasan tentang forward exchange contract dan financial future contract. Forward exchange contract yaitu persetujuan untuk mengirimkan atau menerima sejumlah tertentu falas yang dipertukarkan dengan valuta domestik pada tanggal depan pada kurs tetap yang disebut kurs forwards. Selanjutnya ada financial future contract, yaitu komitmen membeli atau menyerahkan sejumlah tertentu falas pada harga tetap pada suatu tanggal di masa depan. Selanjutnya ada lindung risiko keuangan. Ada 10 faktor yang menyebabkan perubahan kurs pertukaran. Yang pertama, diferensiasi inflasi. Yang kedua, kebijakan moneter. Yang ketiga, neraca perdagangan. Yang keempat, neraca pembayaran. Yang kelima, cadangan moneter. Yang keenam, anggaran nasional. Yang ketujuh, kuotasi pertukaran depan. Yang kedelapan, kurs tidak resmi. Yang kesembilan, perilaku mata uang yang berkaitan. Dan yang terakhir adalah diferensiasi tingkat bunga. Lalu, mengapa perlu mengelola risiko keuangan? Karena pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan. Jika perusahaan menyamai nilai kini kurs arus mata uang, manajemen potensi risiko yang aktif dapat dibenarkan dengan beberapa alasan. Yang pertama, manajemen exposure membantu dalam menstabilkan ekspektasi arus kas. Aliran arus kas yang telah stabil dapat meminimalkan kejutan laba sehingga meningkatkan nilai kini ekspektasi arus kas. Selanjutnya ada peran akuntansi.
Akuntansi manajemen memainkan peranan yang penting dalam proses risiko manajemen. Mereka membantu dalam mengidentifikasikan eksposur pasar, mengkuantifikasi keseimbangan yang terkait dengan strategi respons risiko alternatif, serta mengukur potensi dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu, dan mencatat produk lindung nilai tertentu dan mengevaluasi efektivitas program lindung nilai. Selanjutnya, ada manajemen potensi risiko, di mana menyusun struktur permasalahan perusahaan untuk meminimalkan pengaruh buruk kurs memerlukan informasi mengenai potensi terhadap risiko falas yang dihadapi. Potensi terhadap risiko falas timbul apabila perubahan kurs falas juga mengubah nilai aktiva bersih, laba dan arus kas suatu perusahaan. Pengukuran akuntansi tradisional terhadap potensi risiko falas ini berpusat pada dua jenis potensi risiko. Seperti yang sudah dijelaskan, terdapat dua potensi risiko, yaitu translasi dan transaksi. Sedangkan potensi risiko translasi sendiri itu adalah potensi mengukur pengaruh perubahan kurs falas terhadap nilai ekuivalen mata uang domestik atas aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing yang dimiliki oleh perusahaan. Kelebihan antara aktiva terpapar risiko dengan kewajiban terpapar yaitu pos-pos dalam mata uang asing yang ditranslasikan berdasarkan kurs kini. Sedangkan potensi risiko transaksi adalah berkaitan dengan keuntungan dan kerugian nilai tukar valuta asing yang timbul dari penyelesaian yang berdominasi dalam mata uang asing. Tidak seperti keuntungan dan kerugian translasi. Keuntungan dan kerugian transaksi memiliki dampak langsung terhadap arus kas. Masing-masing perusahaan harus mengirimkan laporan potensi risiko multi mata uang dan negara. Perusahaan dapat melakukan kebijakan lindung nilai terkoordinasi secara terpusat untuk menghilangkan kerugian potensial. Selanjutnya, ada tambahan yaitu potensi risiko akuntansi versus ekonomi, di mana kerangka pelaporan yang sebelumnya dijelaskan menunjukkan potensi risiko falas yang dihadapi perusahaan pada suatu waktu tertentu. Namun demikian, baik laporan potensi risiko translasi dan transaksi tidak mengukur potensi risiko ekonomi suatu perusahaan, karena hal ini merupakan pengaruh perubahan nilai mata uang terhadap kinerja operasional dan arus kas masa depan perusahaan. Selanjutnya ada strategi perlindungan. Sekali lagi, potensi risiko kurs yang dihadapi dapat diidentifikasikan. Langkah berikutnya dalam merancang strategi lindung nilai untuk meminimalkan atau menghilangkan potensi risiko tersebut. Strategi ini mencakup lindung nilai neraca, lindung nilai potensial, dan lindung nilai kontraktual, di mana lindung nilai neraca dapat mengurangi potensi risiko yang dihadapi perusahaan dengan menyesuaikan tingkat dan nilai denominasi moneter aktiva dan kewajiban perusahaan yang terpapar. Selanjutnya, lindung nilai potensial, yaitu bentuk perlindungan risiko ini berfokus pada variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan dan beban dalam mata uang asing. Dan selanjutnya, lindung nilai kontraktual, yaitu berbagai instrumen lindung ini telah dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar daripada para manajer dalam mengelola potensi risiko valuta asing yang dihadapi. Selanjutnya, ada akuntansi untuk produk lindung nilai. Produk lindung nilai kontraktual merupakan kontrak atau instrumen keuangan yang memungkinkan penggunanya untuk meminimalkan, menghilangkan, atau paling tidak mengalihkan risiko pasar pada pundak pihak lain. Produk ini mencakup kontrak forward falas, future keuangan, opsi mata uang, serta swap mata uang. Kontrak forward falas merupakan perjanjian untuk mengirimkan atau menerima jumlah mata uang tertentu yang diperlukan dengan mata uang domestik pada tanggal di masa mendatang berdasarkan kurs tetap. Untuk future keuangan merupakan komitmen untuk membeli atau menyerahkan sejumlah mata uang asing pada suatu tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang sudah ditentukan. Sedangkan opsi mata uang yaitu memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual suatu mata uang dari pihak penjual berdasarkan
harga tertentu pada atau sebelum tanggal kadaluarsa. Sedangkan swap mata uang yaitu mencakup pertukaran saat ini dan di masa depan atas dua mata uang yang berbeda berdasarkan kurs yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada lindung nilai investasi bersih dalam operasi luar negeri. Jadi dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu mata uang asing atau foreign currency, dan yang kedua ada nilai atas risiko atau value at risk. Mata uang asing atau foreign currency yaitu perusahaan melakukan kontrak forwards dan collar nilai tukar dan membeli opsi mata uang. Untuk melakukan lindung ini terhadap beberapa bagian perkiraan arus kas yang berdominansi dalam mata uang asing. Selanjutnya yang terakhir yaitu nilai atas risk, yaitu value at risk, yaitu di mana perusahaan mengawasi potensi risiko pasar uang yang dihadapi dalam menggunakan beberapa sistem pengukuran yang objektif, termasuk model nilai atas risiko. Perhitungan nilai risiko menggunakan model simulasi historis untuk mengestimasikan kerugian potensial masa depan dalam nilai wajar instrumen dan keuangan lainnya yang dapat timbul sebagai akibat dari pergerakan mata uang asing dan suku cadang yang merugikan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.